Hai, Rizky di sini. Kita kan udah pernah nge-review Ryzen 7 yang H-series. Terus kita juga udah pernah nge-review Ryzen 9 H-series. Terus Ryzen 7 yang U-series juga udah pernah. Tapi kita belum pernah nge-review Ryzen 3 4300 U-series. Inilah Lenovo IdeaPad Slim 3. Setelah melihat desain Lenovo yang sebelum-sebelumnya, sebenarnya desain dari Lenovo Slim 3 ini nggak terlalu baru-baru banget. Bagian luarnya hampir mirip dengan Lenovo S340 yang pernah kita review, dan kebetulan kita juga mendapatkan SKU warna yang sama, jadi kita juga nggak ngerasa adanya perbedaan dengan S340 ataupun S145. Di sini ada 4 pilihan warna buat Lenovo Slim 3. Kalau yang kita tes adalah Platinum Grey atau Silver, ada juga pilihan warna hitam, biru, dan juga merah. Laptop ini sendiri masih terbilang cukup portable, di mana tebalnya cuma 2 cm dan beratnya cuma 1,6 kg. Jadi buat orang yang mobilitasnya tinggi, gue bisa jamin ini laptopnya cocok buat dibawa kemana-mana. Saat dibuka, laptop ini nggak bisa dibuka dengan satu tangan, tapi hinge-nya lumayan kokoh. Di depan ada monitor 14 inch Full HD IPS yang Lenovo klaim brightness-nya bisa sampai 250 nits. Tapi pas kita cek sendiri memakai Spider, ternyata brightness-nya cuma ada di 215 nits aja. Dan akurasi warna dari monitor ini juga nggak terlalu bagus, tapi ya cukup lumayan lah, ada di 65%-an sRGB. Dan setelah kita cek serial dari displaynya, ternyata displaynya ini memakai panel LG Philips LGD05EC yang suka ada di laptop-laptop di harga 7 jutaan atau 8 jutaan. Ya cukup basic tapi cukup oke kalau misalnya kita udah ngomongin laptop-laptop di harga range antara 6 sampai 10 juta. Di bawahnya ada keyboard dengan layout yang Lenovo banget. Layoutnya ini udah pas sama orang-orang kantoran, tapi sayangnya keyboard ini tidak mempunyai media dedicated button. Begitupun untuk orang-orang yang suka memakai tombol home, page up, dan page down, di sini juga harus tergabung dengan arrow button. Untuk fitur-fitur tambahan seperti backlit ataupun fingerprint scanner, sayangnya juga belum ada di dalam laptop ini. Tapi ya untungnya laptop ini adalah laptop yang memisahkan tombol powernya dari keyboard. Buat konektivitas port, di sebelah kanan hanya ada dual audio jack dan full size card reader, sementara di sebelah kiri ada charging port, full HDMI port, 1 USB 2.0 dan 2 USB 3.2 Gen 1. Spesifikasi dari laptop kecil ini ada beberapa macam, mulai dari memakai Ryzen 3, Ryzen 5, dan juga ada yang pakai Ryzen 7 low power. Konfigurasi RAM dan SSD-nya tetap sama, hanya saja GPU integrated-nya pasti berbeda-beda karena integrated GPU ini bergantung dengan tipe prosesornya. Kalau melihat gap harga antara ketiga SKU ini sih menurut gua nggak terlalu jauh-jauh banget beda harganya. Kita memang belum pernah pegang yang versi Ryzen 7 dan Ryzen 5, tapi kalau ternyata berbeda jauh performanya, kita menyarankan untuk beli yang versi mentok. Untuk yang review unit kali ini, kita mencoba yang versi Ryzen 3 Zen 2, 8GB RAM, dan juga 512GB SSD. Tes yang pertama adalah performa CPU-nya menggunakan Cinebench R15. Di sini kita melihat ternyata performa Ryzen 3 4300U ini sudah sama dengan Core i5 Ice Lake. Dan apabila kita bandingkan dengan Ryzen 7 low power, ternyata skornya masih bisa dibilang lumayan jauh. Skor PC Mark X dan 3D Mark Firestrike-nya juga tergolong cukup tinggi untuk di laptop harga 7 jutaan, hanya saja untuk skor grafiksnya memang belum sebanding dengan skor grafiks dari MX330. Untungnya konfigurasi RAM di laptop ini sudah dual channel 4x2, jadi saat gaming kita nggak menemukan lagi adanya frame stuttering dan mendapatkan frame rate yang cukup tinggi saat gaming. Hanya saja settingan di Dota 2 memang harus kita turunkan ke fastest biar dapat frame rate di atas 60. Mungkin kalau di medium setting bisa ngepas banget di 60 fps. Selain itu kita juga mencoba untuk ekspor video menggunakan Premiere Pro dan ternyata rendering time-nya kalau kita bandingkan dengan para senior-seniornya si Ryzen 5 dan Ryzen 7, render time-nya itu nggak terlalu lama-lama banget. Dan yang terakhir adalah suhunya, di mana heat management dari laptop ini masih bisa terbilang cukup bagus, atau ya memang karena Ryzen 3-nya tidak terlalu panas. Mau itu di surface ataupun suhu CPU-nya juga semua tetap adem, dan juga saat kita ngetes Cinebench selama 5 kali, skornya tidak ada yang turun terlalu jauh, namun memang nggak terlalu stabil.
Walaupun begitu, saat kita cek clock speednya di HW Info, sebenarnya Ryzen 3 4300U ini bisa tahan sampai 3,8 GHz konstan di semua core-nya, alias Lenovo tuning Ryzen 3-nya itu 100 MHz lebih tinggi ketimbang default clock speed dari AMD. Menggunakan laptop ini selama beberapa hari memang not bad, layarnya masih oke buat dipakai produktif, bisa dibuka sampai 180 derajat adalah salah satu keunggulannya. Touchpadnya juga akurat karena menggunakan precision driver, hanya saja typing experience-nya nggak terlalu enak karena keyboardnya mempunyai travel yang rendah dan membrane-nya terlalu keras saat dipencet. Kapasitas baterainya sebenarnya nggak terlalu gede, tapi karena Ryzen 3 ini lumayan efisien, jadinya battery life-nya bisa lumayan lama. Speakernya ada dua di bagian bawah laptop dan ini adalah downfiring. Suaranya sih biasa aja, nggak terlalu yang gimana banget. Untuk upgradability, di dalam ada satu slot RAM SODIMM yang bisa kita ganti-ganti, sementara satunya lagi sudah soldered. Dan buat SSD, di sini kita diberi SSD yang ukurannya kecil, namun untungnya kita tetap bisa ganti ke versi yang lebih panjang apabila mau upgrade. Buat yang butuh, Lenovo juga menyediakan 2,5 inch bay buat yang membutuhkan HDD ataupun SSD SATA tambahan. Buat fitur-fiturnya, jujur ya seperti biasa, Lenovo lebih mengedepankan fitur penggunaan untuk menunjang kerja ketimbang lain-lainnya. Di Lenovo Vantage kita bisa melihat adanya status dari hardware dan juga mengganti profil-profil baterai, tapi ya kalau untuk fitur-fitur buat speaker ataupun profil warna, di layar itu belum ada. Webcam dan mikrofonnya juga sudah diberikan privacy shutter, khasnya Lenovo banget, dan beberapa banyak yang suka hal ini, terutama buat yang memakai laptopnya memang untuk bekerja. Adapternya juga lumayan kecil walaupun nggak kecil-kecil banget, beratnya pun hanya 210 gram, jadi berat bersih dari laptop plus adapternya itu belum nyampe 2 kilo. Jadi kesimpulannya, Lenovo IdeaPad Slim 3 ini adalah salah satu laptop yang benar-benar solid untuk bekerja. Ya, performa dari Ryzen 3 4300U itu udah lebih baik ketimbang Ryzen 3 yang 3000 series. Ataupun kalau misalnya kita lihat efisiensinya, itu udah jauh lebih baik. Dan kalau misalnya dari gue sendiri, kalau misalnya budget kalian nggak mepet, mendingan pilih yang versi Ryzen 7 aja karena gap harganya juga nggak terlalu jauh. Terakhir ya paling adalah pendapat pribadi gue, yaitu laptop ini itu bentukannya itu terlalu untuk pekerja. Dan gue itu lebih suka sama laptop yang bentukannya itu kayak lebih casual gitu. Kalau misalnya gue suruh pilih antara HP Pavilion yang memakai Ice Lake dengan laptop ini, mungkin gue akan memilih laptop HP Pavilion yang memakai Ice Lake karena ya dia lebih casual aja bentukannya. Tapi kalau misalnya performanya sih dia dibanding sama Core i3, laptop ini jauh lebih baik. Ya paling itu aja dari gua. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih kita like, share, dan subscribe. Dan yang terakhir, gua Rizky, always stay safe.